Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sofia Tisha Zuhri, NIM C24190066. Kali ini saya akan melakukan penghitungan pada latihan soal laboratorium komputer pertumbuhan mengenai 3 parameter, yaitu yang akan dihitung adalah distribusi frekuensi panjang, kemudian hubungan panjang dan bobot, serta faktor kondisi. Pertama-tama kita akan menghitung dan membuat grafik serta tabel distribusi frekuensi relatif. Pertama yang kita butuhkan adalah ada jumlah data yaitu N, kemudian ada NST atau nilai satuan terkecil, kemudian kita butuh jumlah kelas, kemudian kita membutuhkan nilai minimum dan maksimum. Kemudian kita mencari wilayah. Selanjutnya kita mencari lebar kelas. Dan juga yang terakhir adalah jarak kelas. Nah, N merupakan jumlah datanya. Kita dapat hitung dengan menggunakan rumus sama dengan count. Kemudian kita blok data panjang total dengan Ctrl Shift panah ke bawah. Kemudian Enter. Diperoleh jumlah datanya sebanyak 140. Kemudian NST-nya adalah nilai satuan terkecil dari data panjang total, yaitu 1, karena pada data ini tidak ada yang bernilai desimal. Kemudian jumlah kelasnya kita peroleh dari rumus, yaitu 1 ditambah buka kurung 3,32 kita kali log, kemudian log dari datanya, jumlah datanya itu N sebanyak 140. Kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, diperoleh jumlah kelasnya adalah 8,1 sekian. Kemudian kita bulatkan ke atas menjadi sebanyak 9 kelas. Kemudian nilai maksimum kita peroleh dari rumus max. Kemudian kita blok lagi datanya, panjang total ini. Kemudian kita enter. Diperoleh nilai maksimumnya adalah 180. Kemudian kita menghitung nilai minimumnya, mencari nilai minimum dengan cara rumus sama dengan min kali kita blok data panjang total. Kemudian enter. Nah, nilai wilayah diperoleh dari selisih antara nilai maksimum dan minimum sama dengan maksimum dikurang minimum. Nah, kemudian untuk lebar kelas kita peroleh dari hasil pembagian wilayah dibagi dengan jumlah kelasnya yang sudah kita bulatkan, 9. Lebar kelasnya adalah 8,44 sekian. Kemudian kita bulatkan ke bawah menjadi 8 lebarnya. Kemudian yang terakhir adalah jarak kelas. Jarak kelas kita peroleh dari nilai lebar kelas ditambahkan dengan NST. Nah, diperoleh jarak kelasnya adalah 9. Selanjutnya, kita akan membuat tabel distribusi frekuensi panjang yang terdiri dari ada SKB dulu, kemudian SKA, dan ada BKB, kemudian BKA, BK, kemudian kita juga menghitung nilai tengahnya, XI, serta frekuensi totalnya, FI total. Kita warnai sedikit agar lebih menarik. Oke, selanjutnya SK itu adalah singkatan dari selang kelas. Nah, untuk SKB kita peroleh untuk kelas pertama merupakan nilai minimum dari data yang ada, yaitu sama dengan 104. Nah, selanjutnya kita menghitung SKB untuk kelas kedua yang diperoleh dari nilai SKB kelas pertama,
yang ditambahkan dengan jarak kelas. Ya, sama dengan, nah kita enter, diperoleh nilai segini. Kemudian untuk jarak kelasnya kita beri string, kemudian kita drag ke bawah hingga mencapai jumlah kelasnya adalah 9. Sini sudah ada 2, kita butuh 6 lagi. Nah, sudah diperoleh nilai SKB-nya, kemudian kita menghitung SKA yang diperoleh dari nilai SKB ditambahkan dengan lebar kelas yang sudah dibulatkan, yaitu 8. Kita enter. Nah, dengan SKA ini, kita beri string lagi pada bagian lebar kelas, Fn F4 pada keyboard. Kita enter, kemudian kita klik 2 kali pada pojok kolom, dan diperoleh nilai SKA sebanyak kelas yang sudah ditentukan. Nah, untuk memasukkan nilai SK tidak perlu manual dengan cara SKB Shift 7 yang akan menghasilkan simbol dan, kemudian strip SKA. Enter. Nah, di sini kita langsung klik 2 kali pada pojok kolomnya. Nah, diperoleh SK seperti pada tabel ini. Kemudian pada nilai BKB kita dapat peroleh nilainya dari SKB yang dikurang dengan setengah NST. Tutup kurung, setengah dikali NST, yaitu 1. Kemudian kita enter. Di sini kita tidak lupa untuk memberikan string pada nilai NST. Nah, selanjutnya kita klik 2 kali pada kolom, dan diperoleh nilai BKB untuk setiap kelas adalah seperti pada tabel. Kemudian BKA diperoleh dari nilai SKA ditambah, buka kurung, setengah, tutup kurung, dikali dengan nilai NST juga. Kemudian kita enter. Tidak lupa kita berikan string Fn F4. Kemudian kita klik 2 kali. Diperoleh nilai BK seperti pada tabel. Kemudian nilai BK kita peroleh dari BKB seperti tadi di SK, BKB, Shift 7, simbol dan, strip, BKA. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita klik 2 kali. Diperoleh BK sebesar pada tabel. Kemudian kita menghitung nilai tengahnya yang diperoleh dari pembagian antara jumlah SKB ditambah dengan SKA dibagi 2, atau rata-rata dari SKB dan SKA. Kita enter. Diperoleh nilai XI-nya segini, kemudian kita klik 2 kali. Nah, diperoleh nilai XI untuk setiap kelas adalah seperti pada tabel. Nah, untuk menghitung frekuensi, pertama kita blok terlebih dahulu setiap kelasnya, kemudian kita tuliskan sama dengan frekuensi. Kita blok data panjang total, Ctrl Shift panah bawah, kemudian kita berikan, kita kembali ke atas, kita berikan tanda titik koma, dan kita beri pembatasnya, yaitu kita gunakan BKA. Kemudian tutup kurung. Untuk sudah selesai, kemudian kita Ctrl Shift Enter bersamaan. Nah, sudah diperoleh frekuensi untuk masing-masing kelasnya. Ini kita bisa rapihkan sedikit agar terlihat lebih cantik. Nah, kemudian tabel ini sudah selesai, kita akan membuat grafik. Grafik distribusi frekuensi panjang. Yang pertama, kita menuju insert, kita pilih insert column or bar chart. Kita pilih yang 2 dimensi ini, yang 2D column. Nah, kemudian kita ke design, kita select data. Nah, untuk
setelah muncul select data source, kita pilih add pada legend entire series, kita masukkan data pada series values, yaitu data frekuensi, yaitu FI total. Kita blok. Nah, untuk series name-nya kita kosongkan saja. Oke. Kemudian, pada bagian horizontal category, kita ganti menjadi selang kelas. Kita blok lagi selang kelasnya, kemudian oke. Nah, oke lagi. Nah, ini sebenarnya sudah jadi, tinggal kita rapikan sesuai dengan format IPB. Pertama, kita ubah dulu saja teks, jenis teksnya, Times New Roman. Kemudian fontnya 12, berwarna hitam. Kemudian kita hilangkan grid lines-nya. Kita tambahkan exist title, chart title-nya kita uncheck. Kemudian kita perlebar sedikit. Nah, kemudian kita berikan keterangan pada sumbu Y, yaitu frekuensi total dengan satuan individu. Kemudian exist title pada sumbu X adalah selang kelas dalam satuan milimeter. Selanjutnya kita atur garisnya, kita beri garis berwarna hitam agak tebal, kemudian juga sumbu X-nya kita beri warna hitam tetap tebal, kemudian seriesnya kita ganti warnanya menjadi warna hitam juga. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita hilangkan background dari grafik ini dengan cara klik 2 kali, kita pilih no fill. Nah, untuk tabel serta grafik dari distribusi frekuensi panjang sudah selesai. Selanjutnya kita akan menuju ke hubungan panjang dan bobot. Selanjutnya kita akan menghitung hubungan panjang dan bobot. Nah, di sini saya sudah mengcopy data yang sama seperti pada perhitungan distribusi frekuensi tadi. Kemudian ini ada beberapa parameter yang kita perlu cari terlebih dahulu sebelum kita memperoleh hubungan panjang dan bobot serta grafik dari hubungan panjang dan bobot ini. Nah, sebelumnya kita membutuhkan tabel lagi, yaitu tabel untuk log L dan juga log W. Log L ini sebagai sumbu X nantinya, dan log W ini menjadi sumbu Y. Nah, untuk menghitung lognya, kita bisa menggunakan rumus sama dengan log. Kita klik datanya, panjang. Enter. Nah, kemudian kita klik 2 kali sampai nanti tidak perlu manual agar perhitungannya langsung dihasilkan sampai ke bawah. Nah, kemudian untuk log W juga sama, kita menggunakan sama dengan log. Kita pilih untuk bobot ikannya, data bobot ikan. Kita enter. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, sudah diperoleh log W dan log L-nya. Kemudian kita menghitung sigma X, yaitu sigma dari log L. Sigma X diperoleh dari sama dengan sum
kita blok data log L. Ctrl Shift panah bawah, kita enter. Kemudian data sigma Y, yaitu sama dengan sum data log W. Ctrl Shift panah bawah, enter. Kemudian X pangkat 2, artinya X yang dikuadratkan. Sigma dari X kuadrat. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum ASCII. Kemudian kita pilih data panjang log L ini. Kita Ctrl Shift panah bawah lagi. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya untuk Y kuadrat juga sama dengan sum ASCII. Kita blok data log W. Enter. Nah, sudah selesai. Kemudian kita mencari nilai sigma dari X kali Y. Kita bisa menggunakan rumus sum product. Kemudian kita blok yang pertama adalah log L. Kemudian kita beri tanda titik koma. Kemudian kita blok lagi data log W-nya. Ctrl Shift panah bawah. Kemudian enter. Nah, selanjutnya kita mencari X bar yang artinya ini rata-rata. Artinya rata-rata dari nilai X. Yaitu kita bisa menggunakan average sama dengan average. Kita blok lagi data log L. Enter. Y bar juga sama dengan average kali log W. Di blok data log W-nya. Enter. Kemudian N sama dengan sebelumnya, kita menggunakan rumus count. Kita blok saja nomor ikannya. Dan enter. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai B dengan cara yang cukup panjang, yaitu sama dengan buka kurung XY, sigma XY, dikurang, buka kurung 2 kali, 1 dibagi N, tutup kurung, dikali Y, sigma X, kemudian dikali lagi sigma Y. Kemudian tutup kurung lagi 2 kali. Kemudian kita bagi dengan buka kurung X kuadrat, sigma X kuadrat, dikurang buka kurung sigma X yang di pangkat 2, dikuadratkan. Pangkat 2. Kemudian kita tutup kurung. Sini ada yang kurang, yaitu kita buka kurung dulu, 2 kali 1 dibagi jumlah datanya N, tutup kurung, dikali dengan tadi yang X, sigma X di pangkat 2 kan. Kemudian kita berikan tanda kurung terakhir. Kemudian kita enter. Nah, diperoleh nilai B adalah 2,42 sekian. Kemudian untuk nilai A, kita bisa memperolehnya dari Y bar dikurang buka kurung nilai B dikalikan dengan nilai X bar. Tutup kurung, enter. Nah, di sini ada nilai A sudah diperoleh negatif min 3,7 sekian. Kita anti-logkan dengan cara 10 pangkat nilai A ini. Sama dengan diperoleh nilainya 0,0194. Kita bulatkan saja menjadi 4 angka di belakang koma. Nah,
diperoleh nilainya 0,02. Nah, untuk W ini, W itu kan sama dengan A, L pangkat B. Maka berdasarkan data ini, nilai A-nya adalah yang sudah diantilogkan 0,0002, L pangkat B-nya adalah kita jadikan 2 angka di belakang koma saja, 4 angka maksud saya, yaitu 2,4246. Nah, ini adalah nilai W-nya. Kita interpretasikan nilai W ini, artinya setiap pertambahan satu satuan panjang mempengaruhi bobot sebesar nilai B, yaitu 2,4246. Nah, selanjutnya kita akan menghitung tabel sidik ragamnya. Yang diantaranya ada selang SK, ada derajat bebas, ada jumlah kuadrat, kemudian ada F hitung dan F tabel serta KT. Kemudian SK ini kita melihat dari regresi, kemudian sisa, dan juga total. Nah, derajat bebas, karena kita meregresikannya hanya satu kali, kita masukkan 1. Kemudian untuk S, yaitu yang sisa, derajat bebas sisa, kita masukkan nilai N dikurang 2. Sedangkan total, kita pilih N dikurang 1. Selanjutnya, untuk jumlah kuadrat, kita untuk regresi menggunakan rumus sama dengan B dikalikan dengan buka kurung 2 kali sigma XY dikurang buka kurung 1 kali 2 kali 1 dibagi jumlah datanya N, tutup kurung, dikalikan dengan sigma X, dikalikan lagi dengan sigma Y. Kemudian kita tutup kurung 1, 2, 3. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya sudah ditemukan untuk JKR. Kemudian untuk menghitung JKT, kita hitung JKT terlebih dahulu dengan rumus dengan sigma Y kuadrat dikurang buka kurung 2 kali 1 dibagi N tutup kurung dikalikan dengan buka kurung jumlah Y yang dikuadratkan. Tutup kurung, dan enter. Nah, diperoleh jumlah kuadrat totalnya sekian. Kemudian untuk JKS, kita peroleh dari pengurangan antara JKT dikurang dengan regresi. Diperoleh nilai JKS-nya adalah sekian. Selanjutnya kita akan menghitung nilai kuadrat tengah. Untuk regresi, rumusnya adalah sama dengan JKR dibagi dengan derajat bebas regresi, yaitu sama dengan JKR dibagi dengan DBR. Kemudian enter. Sedangkan untuk sisa, yaitu JKS dibagi dengan DBS. Sama dengan JKS dibagi DBS. Enter. Nah, untuk F hitung, kita dapat peroleh dari pembagian antara KTR dengan KTS. Itu sama dengan KTR dibagi KTS. Diperoleh sekian. Kemudian untuk F tabelnya,
diperoleh dari fungsi f_inf. Probability-nya kita pakai 0,05 karena selang kepercayaannya adalah 95%. Kemudian titik 2 kita pakainya itu adalah DBR, DBS. Maka pertama adalah DBR, kemudian titik koma lagi DBS. Kemudian kita enter. Diperoleh F tabelnya adalah 3,9 sekian. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan, kesimpulannya adalah terlihat di sini ada F hitung yang lebih besar dari F tabel. Artinya tolak H0 atau terima H1. Berarti panjang memengaruhi bobot. Kemudian kita akan menguji uji T. Di sini ada parameter, ada SB kuadrat, ada SB, kemudian T hitung, dan T tabel. Kita hitung dulu masing-masingnya. Untuk SB kuadrat, kita dapat menggunakan rumus sama dengan nilai KTS dibagi dengan tutup buka kurung, sigma X kuadrat dikurang tutup buka kurung 1 dibagi N tutup kurung dikalikan dengan sigma buka kurung dulu, buka kurung sigma X yang dikuadratkan tutup kurung, kemudian tutup kurung. Kita enter. Nah, diperoleh nilai SB kuadratnya adalah 0,019. Selanjutnya, kita menghitung nilai SB, yaitu akar dari SB kuadrat. Sama dengan SQRT, square root dari SB pangkat 2. Kita enter. Diperoleh nilai segini, kemudian kita menghitung T hitung, yaitu dengan menggunakan mutlak. Sama dengan ABS kita masukkan nilai B dikurang 3. Ini kita buat buka kurung di awal lagi 1, kemudian tutup kurung dibagi dengan SB yaitu yang ini di atasnya. Kemudian tutup kurung terakhir, lalu kita enter. Diperoleh T hitungnya adalah 5,27 sekian. Kemudian untuk T tabel, kita bisa menghitung menggunakan fungsi T inf probability-nya 0,05, kemudian kita menggunakan titik koma nilai DBS. Tutup kurung, enter. Nah, sudah diperoleh T hitung dan T tabelnya, sehingga kesimpulannya T hitung lebih besar dari T tabel. Artinya, pola pertumbuhan ikan bersifat alometrik. Nah, kemudian kita melihat nilai B-nya, ternyata kurang dari 3, artinya alometrik negatif. B kurang dari 3. Nah, selanjutnya kita akan membuat membuat grafiknya. Kita ke insert, kita pilih scatters, insert scatter yang paling atas. Nah, kemudian kita pilih design,
dan kita akan memasukkan datanya, select data. Data yang dipilih, kita pilih klik add ini. Nah, untuk series name kita kosongkan dulu saja. Nah, untuk sumbu X, nilainya berasal dari panjang totalnya. Kita blok panjang total. Kemudian untuk series Y-nya, kita blok data bobot. Kemudian enter. Nah, sudah terlihat seperti pada kotak dialog ini. Kemudian kita oke. Nah, kita lihat sudah terlihat sebaran datanya ya dari grafik ini. Nah, kemudian kita perlu menambahkan trend line dengan cara klik tanda plus ini, kemudian kita pilih trend line yang more option. Pada more option kita pilih trend line optionnya yang power. Kemudian kita checklist pada bagian display equation dan display R squared value. Nah, selanjutnya kita atur grafik ini agar sesuai dengan aturan IPB. Kita hilangkan dulu grid lines-nya. Kita perbaiki font-nya. Ntar dulu. Kita tambahkan, tidak perlu nih, cantik. Kita perbaiki teksnya jadi Times New Roman, font 12, warna hitam. Kemudian kita pertebal garisnya. Kita pilih solid line 1 poin. Yang bawah juga berwarna hitam 1 poin. Oke. Nah, di sini kita bisa pindahkan. Kita perbesar dulu. Nah, kita ubah X ini menjadi L agar sesuai dengan rumus ini. W sama dengan A L pangkat B. Kemudian kita bisa tambahkan jumlah datanya, enter, N sama dengan 140. Nah, pada bagian trendline ini kita ubah saja menjadi warna hitam agar lebih terlihat. Kita pilih di format trendline, kita klik trendline-nya, kemudian kita pilih line-nya jadi warna hitam dan dash type-nya garis. Nah, kemudian kita tambahkan axis titles-nya. Untuk sumbu X adalah panjang dalam satuan milimeter, dan pada sumbu Y adalah bobot dalam satuan gram. Nah, kita hilangkan dulu warna background dari chartnya menjadi no fill. Nah, sudah selesai untuk pembuatan grafiknya. Kita bisa melihat dan membuktikan bahwa nilai B dari grafik ini yang ada di dalam grafik sama dengan perhitungan manual. Selanjutnya kita akan menghitung faktor kondisi dari contoh ikan ini. Nah, selanjutnya untuk faktor kondisi, kita membutuhkan data awal yang kita lihat di sini. Nah, ini kita butuhkan. Kita blok saja dan kita copy. Nah, kemudian kita juga membutuhkan data
dari distribusi frekuensi, yaitu data SKB sampai SK, dan juga nilai F total. Nah, kita copy. Nah, sudah kita copy di sini. Kita butuhkan juga nanti di tambahan ada FK rataan serta standar deviasi atau STDEV. Nah, kemudian kita akan menghitung faktor kondisinya terlebih dahulu. Maka kita butuhkan tabel tambahan, yaitu kolom tambahan itu faktor kondisi. Nah, faktor kondisi ini dihitung berdasarkan selang kelasnya. Oleh karena itu kita harus melakukan penyortiran terlebih dahulu berdasarkan dengan panjang totalnya. Kita blok data nomor ikan, nggak bobot dan jenis kelamin, shift dan panah bawah. Kita pilih home, kita sort, custom sort, kita sort by panjang total, small to largest. Oke. Nah, jika sudah, kita kelompokkan terlebih dahulu dengan cara memberi warna agar lebih mudah. Sini untuk kelas pertama dari 104 sampai 112 kita pilih. Kemudian kelas kedua adalah 121, 113 sampai 121. Beri warna lagi. Kemudian 130, 122 sampai 130. Beri warna. Kelas selanjutnya 131 sampai 139. 139. Nah. Kemudian selanjutnya 140 sampai 148. 148. Kemudian 149 sampai 157. 157. Oke. Kita warnai. Selanjutnya 158 sampai 166. 158, 166. Kita beri warna ini saja. Kemudian 175, dan ternyata tadi di akhir adalah datanya sebesar 180, artinya untuk kelas yang ke-8 tidak ada anggotanya. Di sini kita beri warna, artinya nanti frekuensinya 0. Kita warnai merah. Oke. Sebenarnya ini pewarnaan adalah untuk memudahkan kita dalam menentukan FK rataan. Nah, untuk faktor kondisi, kita bisa menggunakan perhitungan manual, yaitu sama dengan
Ya, sebelumnya kita terlupa satu hal, kita harus juga mengcopy nilai A dan B. Kita lihat pada sheet yang hasil dari kita melihat hubungan panjang dan bobot. Kita copy terlebih dahulu nilai A dan B-nya. Copy. Dan kita paste dalam paste value saja agar tidak berubah. Nah, sini kita jadikan juga hanya 4 angka di belakang koma. Nah, oke. Untuk faktor kondisi, rumusnya adalah sama dengan nilai bobot, buka kurung terlebih dahulu, buka kurung, nilai bobot dibagi dengan buka kurung A yang sudah di anti-log A dikali L, yaitu panjang totalnya, dipangkatkan dengan nilai B, tutup kurung, kita enter. Nah, sebenarnya rumus faktor kondisi ini kita dapatkan dari hasil hubungan panjang dan bobot, karena tadi kita peroleh hubungan panjang dan bobotnya adalah alometrik, maka rumus yang digunakan adalah W dibagi AL pangkat B. Seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk menghitung seterusnya. Tidak lupa untuk bagian kolom B dan A kita beri tanda string. Yaitu untuk kolom I14 Fn F4, kemudian H13 juga Fn F4. Enter. Nah, kemudian kita bisa drag. Oh, ternyata warnanya akan berubah, teman-teman. Tidak apa-apa, nanti kita akan kelompokkan lagi. Nah, sudah selesai untuk faktor kondisi. Kemudian untuk tadi FK rataan, kita harus mengkelompokkannya lagi agar lebih mudah dalam kita menghitung rataannya. Nah, sudah selesai pembagiannya. Kemudian kita menghitung FK rataan. Dengan cara FK itu faktor kondisi, rataan berarti kita menggunakan average, rumus average. Nah, karena itu kita coba sama dengan average dari kelas yang pertama, yaitu yang ini. Kemudian kita enter. Nah, lakukan hal yang sama. Oh, jangan lupa kita pakaikan string pada kolomnya agar untuk memudahkan kita pada perhitungan ST deviasi. Kemudian untuk yang kedua, salah, belum di enter. Kita string dulu NF4. Nah, lakukan hal yang sama pada kelas-kelas berikutnya.
average. Nah, untuk kelas ini, karena dia 0, artinya tidak ada rataannya. Kita langsung tuliskan 0 saja. Dan untuk standar deviasinya juga 0. Nah, untuk yang satu kelas saja, yang di dalam satu kelas hanya satu anggota, tidak apa-apa. Kita gunakan average juga, kita rata-ratakan agar sama. Oke, kita enter. Nah, selanjutnya kita menghitung standar deviasi. Cara mudahnya, kita blok FK rataan, kemudian kita lebarkan ke kanan. Nah, sudah ditemukan, hasilnya seperti ini. Tinggal kita ubah rumusnya, jadi ST deviasi. Nah, ini kan. Kita ganti menjadi ST deviasi. Lalu kita enter. Ini kita jadikan 0. Nah, untuk kelas terakhir, karena dia hanya ada satu anggota saja di dalam kelasnya, maka standar deviasinya adalah 0, karena dia tidak ada pembandingnya. Artinya tidak terlihat penyebarannya. Kita gunakan saja 0. Nah, sudah selesai untuk penghitungan FK rataan dan standar deviasi. Selanjutnya kita akan membuat grafiknya. Grafik faktor kondisi dari total yang ada di sini. Kita pilih insert. Kemudian kita pilih scatter yang paling atas. Nah, ini karena masih banyak. Kita ke design. Kita select data. Ini kita hapus semua. Remove. Kemudian kita masukkan yang baru. Kita add. Nah, untuk sumbu X-nya, kita pilih selang kelas. Ini kita blok. Aduh, tidak terlihat. Kita blok sampai sini. Kemudian untuk series Y, kita blok FK rataan. Kemudian oke. Untuk series name-nya kita kosongkan. Oke. Nah, kemudian kita oke lagi. Nah, sudah terlihat titik-titik dari sebarannya. Selanjutnya, kita tambahkan error bars dengan cara tanda plus. Kemudian kita pilih error bars. Nah, error bars yang kita gunakan hanyalah yang vertikal, yang horizontal kita klik dan kita delete. Nah, kemudian kita pilih error bars ini, kita klik panah kecil, kita lihat more option. Ini kita pindahkan dulu. Nah, kita sudah terlihat bagian direction,
kita pilih bold, untuk end style-nya kita pilih cap, dan untuk error amount-nya kita pilih custom. Kita pilih custom, dan kita klik specify value. Untuk positif dan negatifnya kita isi standar deviasi. Positifnya kita blok bagian ST deviasinya, kemudian negatifnya juga sama, ST deviasi, kemudian kita oke. Nah, sudah terlihat perbedaan panjang dari error bar sebelum dan sesudah dimasukkan value dari ST deviasinya. Selanjutnya kita tinggal atur sesuai dengan aturan IPB. Nah, sudah selesai untuk grafik dan juga faktor kondisi. Demikian video tutorial pengerjaan latihan soal laboratorium komputer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.